Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-493. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-493 kali ini kita akan kembali mereview ada 7 saham kali ini, ada saham BCML, ada saham Bird, Net TV, Imas, Era, Emior, dan saham Sido yang telah teman-teman request di kolom komentar YouTube. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Sebelum kita memulai untuk mereview ke 7 saham tersebut, maka kita akan melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini bergerak cukup baik sampai di level tertinggi hari ini 7262. Namun setelah itu dia sempat dibanting ke 7184, yaitu karena mungkin gotonya goyang sedikit, jadinya dia juga ikut goyang. Kemudian setelah itu bisa ditarik lagi sampai closing di level 7227 atau naik 0,39%. Transaksi hari ini cukup besar di 20,9 triliun, ini cukup besar sekali. Kemudian net buy asing masih mencatatkan masuk hari ini di 800 miliar, ini besar sekali. Ada juga 200 saham yang naik hari ini, 332 saham turun, dan ada 163 saham yang bergerak stagnan. Kita masuk ke saham pertama, yaitu saham BSML, yaitu Bintang Samudra Mandiri Lines, di mana BSML ini saham yang baru IPO beberapa bulan, kemudian setelah itu bisa cukup menjadi sorotan karena ketika IPO dia harganya itu sangat rendah sekali ya. Kalau teman-teman tahu, harga IPO-nya adalah di 117 dan dia naik sampai di level tertingginya yaitu di 1575. Jadi kenaikannya sangat-sangat fantastis. Di level sini adalah level 1575 dan sekarang dia koreksi di 1325. Apakah ini aman atau tidak? Jelas dari panel trend ini sudah mulai kelihatan ada pembalikan arah. Bandra flow-nya juga sudah mulai jelek. Jadi kalau mau membeli ya tentu kita harus tahu apakah level-level tersebut itu bisa dipertahankan atau tidak. Nah, di mana levelnya? Kalau kita lihat dari Fibonacci retracement, maka dia sedang menguji betul di Fibo 23,6% di 1298. Tentu ini kalau misalkan bisa kuat bertahan ya ada peluang besar lagi buat BSML bisa kembali naik, bahkan bisa melewati 1575 atau bisa kembali membentuk all time high-nya. Tapi kalau besok tidak mampu bertahan ya di 1298, tentu ada peluang dia ke 1126. Ini merupakan Fibo 38,2 dan kemudian next ada peluang ke Fibo 50% yaitu di 988. Jadi teman-teman harus perhatikan betul level-level penting ini, jangan sampai teman-teman masuk ternyata dia sudah breakdown ya. Jadi itu harus diperhatikan betul area-area penting tersebut. Nah, biar teman-teman terus terupdate, teman-teman bisa ke website kami www.joranvest.com. Teman-teman bisa akses chartnya di sana. Teman-teman tinggal registrasi, bayar 40.000, nanti akan di-invite ke Telegram. Teman-teman bisa akses chart ini selama sebulan penuh hanya dengan 40.000. Jadi teman-teman tidak akan ketinggalan momentum. Bayangkan mungkin sekitar 2.000 per hari. Kalau misalkan 20 hari bursa, teman-teman cuma sisihkan 2.000 per hari, teman-teman bisa dapatkan kemudahan. Dalam artian teman-teman tidak perlu tarik garis sendiri, teman-teman tidak perlu indikatornya bagus apa tidak. Di sana sudah ada disediakan screener, baik dari yang dekat support, baik yang dari bandar flow yang bagus apa tidak. Kemudian bisa cek foreign flow, kemudian ada alert juga, dan itu teman-teman cuma bisa dengan mudahnya mengakses dari Telegram. Tinggal ketikkan perintahnya saja, dia langsung muncul chartnya, dan tentu hanya 2.000 per hari tadi teman-teman menyisihkan. Misalkan cuan teman-teman 10.000 nih per hari, ya udah 2.000 disisihkan untuk update chartnya. Jadi itu menurut saya pribadi sangat membantu teman-teman dalam segera mengambil action atau membuat sebuah trading plan. Selanjutnya ada saham Bird, di mana saham Bluebird ini ditutup minus 3,16% di harga 1.225. Tentu Bird ini kalau kita perhatikan dari trennya ini downtrend cukup parah, kemudian tidak mampu mempertahankan area pentingnya di 1235, ini jebol closing di 1225. Tentu ini cukup rawan sekali buat Bird kalau memang dia tidak mampu naik kembali di atas 1235. Indikator tren masih merah, masih jelek, bandar flow juga masih lebih banyak merahnya, ini juga jelek. Tentu
tidak menarik sekali buat hanya yang menjadi menarik adalah warna merah ini, tren ini sudah cukup panjang ya. Biasanya kalau sudah sepanjang ini dia akan muncul kuning dan itu biasanya ada istilahnya naik sebentar dulu, mungkin bisa turun lebih dalam lagi. Jadi diperhatikan betul kalau memang dia bisa naik lagi di atas 12.35 tentu itu menarik. Tapi kalau selama dia tidak naik di atas 12.35 lebih baik kita jangan dulu entry di saham ini. Kita hanya entry kalau misalkan dia naik dulu di atas 12.35 atau mungkin beberapa hari ke depan ada adjustment dari SPK-nya. Jadi kita tinggal melihat apakah ada adjustment. Selama dia tidak ada adjustment maka kita punya plan atau rules-nya adalah harus tunggu dia naik di atas 12.35 baru kita entry. Dengan target ya bisa menuju sampai ke 13.35 di mana itu adalah RPK atau resist paling kuatnya. Selanjutnya kita ada saham NetVisi Media Tbk dengan kode emiten NetTV di mana saham ini tutup melemah 3,74% di harga 360. Di mana NetTV kalau misalkan kita perhatikan bahwa ya dia dari kemarin bertahan di area pentingnya SSR 2 di 366, 367 dan ternyata jebol, dia closing di 360 dan tentu ada peluang dia akan menuju ke support paling kuatnya di 324 dan jarak itu cukup jauh sekali. Jadi plan terbaik adalah lebih baik menunggu ya di dekat-dekat dengan area SPK 324, 326, 328 bahkan sampai 330. Mungkin itu jauh lebih menarik ketimbang kita harus entry saat ini. Jadi kalau opsinya adalah dia turun terus ya lebih baik coba tunggu di sana saja. Tapi kalau dia bisa naik minimal di atas 366 tentu ya ini menarik juga buat NetTV. Jadi kita bisa buy on breakout lagi di atas 366. Tapi kalau selama dia tidak naik di atas 366 ya sudah lebih baik tunggu di sekitaran 324 sampai dengan 330. Itu mungkin jauh lebih menarik. Ditambah lagi indikatornya berwarna merah, Banter Flow juga sudah warna merah, warna hijau, tentu ini jelek buat NetTV. Selanjutnya kita punya saham Indomobil Sukses Internasional Tbk dengan kode emiten IMAS di mana saham ini tutup melemah 0,67% di harga 745. IMAS sendiri tidak mampu breakout lagi dari area SPK yang mana saat ini menjadi resist paling kuat dan selama dia tidak bisa lewat 755 tentu masih buruk buat IMAS. Jadi tidak ada pilihan atau tidak ada reason untuk kita masuk di saham ini. Jadi kita harus punya reason to buy yang jelas sehingga ketika sahamnya tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita, kita masih punya plan yang terbaik. Jadi reason to buy-nya apa ya sudah. Kalau ternyata dia tidak sesuai dengan reason to buy ya sudah kita ambil action, mau cut loss ataupun mau trailing stop ataupun kalau sesuai ya kita bisa taking profit. Nah, di sini IMAS jelas karena dia masih berada di bawah SPK di 755 tentu kita tidak mungkin entry karena entry terbaik adalah ketika dia bisa breakout dari 755 dulu baru kita entry buy on breakout 755 cut loss di bawah 750 target ke 830. Tapi kalau dia tetap tidak mampu breakout ya lebih baik kita wait and see sampai nanti ada adjustment SPK baru, nah itu baru kita bisa entry. Kemudian dari sisi panel trendnya masih hijau sebenarnya, namun hati-hati karena hijaunya cukup panjang karena bisa jadi dia akan jadi warna merah setelah itu. Kemudian dari Banter Flow juga sebenarnya ini kemarin sudah mulai oke, sudah muncul putih namun sayang sekali setelah itu tiba-tiba merahnya keluar. Jadi ini juga cukup rawan dan teman-teman harus bisa update terus kira-kira warna merahnya hilang apa tidak. Nah, itu tentu caranya adalah yaitu teman-teman bisa join di Telegram dari Joran Fast Chart System ini. Harganya cuma 40.000 per bulan atau 2.000 per hari. Teman-teman sudah bisa mendapatkan akses chart yang membantu teman-teman lebih mempermudah dalam mengambil keputusan. Tapi bukan berarti jaminan 100% cuan ya, tapi ini hanya sebagai tools yang mempermudah atau yang memfasilitasi teman-teman dalam mengambil keputusan. Jadi teman-teman tidak perlu tarik garis manual, tidak perlu pusing harus langganan apa, trading view atau apapun itu, teman-teman cukup akses minta /JCS nama saham, langsung chartnya muncul, teman-teman tinggal simpulkan ini buy apa tidak. Jadi teman-teman punya chart plan sehingga mempersingkat waktu teman-teman mungkin yang sibuk. Nah, ini bisa lebih mempersimpel teman-teman dalam menggambar atau tinggal membaca dan membentuk sebuah trading plan untuk disiapkan esokan hari atau mungkin dalam beberapa menit misalkan lagi live trading teman-teman mempersiapkan ini bagus nggak ya, langsung cek chart keluar gitu, daripada teman-teman harus gambar sendiri kan itu membutuhkan waktu dan tentu harus juga punya ilmunya. Kalau yang ini tinggal baca, yang penting ngerti support di mana, resistance di mana, ya sudah teman-teman tinggal action.
Selanjutnya ada saham Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode emiten ERA, di mana saham ini tutup melemah 0,93% di harga 530, dan ini ERA masih mempertahankan area support paling kuatnya dan cukup kuat sekali. ERA ini mempertahankan 530, dan kalau kita perhatikan bahwa ini dia 530, setelah itu dia rebound, kemudian dia naik lagi, dia nguji lagi 530 sekali lagi. Dan tentu apakah ini dia bisa naik lagi untuk kembali menuju ke 575, tidak ada yang tahu. Yang jelas selama dia bisa terus mempertahankan 530, tentu itu masih bagus buat ERA. Di bawah 530 jelek. Tapi kalau memang masih kuat bertahan di 530, maka ada peluang dia akan kembali menuju RPK-nya di 575. Kemudian kalau diperhatikan dari panel trend, kuning, hijau, kuning, tentu ini harus diperhatikan lebih hati-hati. Kemudian dari bundle flow juga ini masih jelek, merahnya semakin membesar, jadi tetap harus hati-hati. Perhatikan betul, 530 menjadi kunci. Dua indikator juga masih kurang bagus, sehingga harus betul-betul diperhatikan. Kalau turun di bawah 530, lebih baik kita wait and see. Lebih baik kita jangan dulu entry, tapi kalau memang bisa kuat bertahan di 530, maka boleh dipertimbangkan untuk entry. 530, 535, cut loss di bawah 520, target kenaikan bisa sampai ke 575. Kemudian saham berikutnya adalah saham Mayora Indah Tbk dengan kode emiten EBYOR, di mana saham ini tutup stagnan di harga 1580. Saham EBYOR sendiri memang kalau kita perhatikan masih berada di atas SPK-nya, yaitu di harga 1510. Dan tentu selama masih bertahan di atas 1510 ya masih aman-aman saja buat EBYOR. Dan jauh lebih baik kalau misalkan buat entry buy adalah di 1510, 1520, karena itu dekat dengan area support paling kuatnya EBYOR ya. Kalau dia terus turun di bawah 1510 bisa cut loss di bawah 1500. Tapi kalau memang bisa kuat bertahan di 1510, maka tentu masih ada peluang buat EBYOR untuk kembali menguji area RPK di 1720. Jadi ada dua opsi di sini yang bisa teman-teman pakai. Ketika ternyata dia masih bisa turun, maka coba tunggu di 1510, 1520, kemudian cut loss di bawah 1500. Tapi kalau ternyata dia tidak turun ke area sana, malah dia langsung naik, maka di sini ada area SSR 1 di 1648 atau di 1650 lah kita bulatkan. Maka teman-teman bisa buy on breakout ketika dia bisa melewati 1650. Jadi ada dua opsi nih. Opening dia langsung terbang ke atas 1650, boleh buy on breakout. Tapi kalau ternyata dia opening dibanting dulu, maka coba tunggu di 1510, 1520. Jadi ada dua opsi tergantung situasi dan kondisi market di keesokan harinya. Dari panel trend merah ke kuning, tentu ini sudah mulai tanda-tanda pembalikan arah. Semoga dia sudah mulai ngerem ya. Dari downtrend tadi atau dari penurunan tadi, dia mulai ada warna kuning, yang artinya dia mau coba untuk membelokkan tren tersebut ya, mau coba untuk sideways dan mau coba untuk kembali uptrend. Namun dari bundle flow masih sangat jelek ya, merah masih menguasai, dan tentu ini tidak menarik buat EBYOR sama sekali dari sisi bundle flow ya. Tapi kalau dari sisi panel trend mulai oke. Dan dari sisi SPK, RPK tentu ini masih juga dalam batas aman. Tapi tinggal harus dipantau betul bundle flow. Kalau konfirmasi ya tentu bagus semua gitu. Tapi kalau masih merah begitu, tentu itu bisa menjadi satu apa ya istilahnya. Kalau kita pakai persentase itu mungkin 50% per 100 ya. Jadi masih 50-50. Apakah kita berani masuk apa tidak. Minimal dia muncul kuning, merahnya mulai mengecil. Itu juga sudah mulai oke di saham EBYOR. Dan saham terakhir yang kita review hari ini adalah saham industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode emiten Sido, di mana saham ini tutup menguat 1,08% di harga 940. Sido ya beberapa hari ini mulai coba rally kecil-kecil kenaikannya, namun hari ini dia berhasil breakout dari SPK-nya yang mana sebelumnya itu menjadi resist paling kuat, maka sekarang dia bisa menjadi support paling kuat di 935. Panel trend merah kuning ke hijau sudah oke, bendera flow kuning, kemudian muncul warna putih ini juga sudah oke. Kemudian dekat SPK ini sudah oke, ini sudah masuk semua 90% per 100. Dan tentu kalau kita misalkan modal 10 juta ya, kalau saya misalkan punya modal 10 juta dengan komposisi 90% per 100 ya, saya bisa masukin sampai 9 juta di sini. Tapi dengan catatan adalah kalau bisa kuat dan bertahan di 935. Karena ini satu tick saja. Ketika dia bisa kuat dan bertahan, maka ada peluang dia kembali naik sampai 970, 980. Bahkan kalau itu bisa tembus, ada peluang sampai ke 1070. Tapi kalau misalkan besok dia opening langsung dibanting di bawah 935, maka langsung berubah, langsung jelek. Persentase ini mungkin langsung tidak bisa masuk lagi. Karena selalu bagi saya pribadi adalah
indikator itu harus saling terdukung ya. Resistance to buy kita apa? Jadi kalau saya selalu memakai bobot 30% di sini, 30% di sini, dan 30% di sini. Saya selalu melakukan yang namanya pembagian, di mana ketika semuanya ini persentase lebih dari 50%, bahkan lebih dari 70%, itu membuat tingkat keyakinan saya untuk entry itu semakin lebih tinggi. Nah, kalau tiga-tiganya mendukung, tentu saya lebih nyaman untuk entry, memasukin duitnya. Tapi ketika ada yang tidak mendukung, masih jelek, tentu lebih baik saya menghindar dan cari yang lain gitu. Karena daripada kita memaksakan diri, ternyata dia malah turun, ya tentu juga itu salah. Makanya di kita ada screener berdasarkan yang dekat dengan support. Jadi yang semua dekat dengan support, sehingga teman-teman indikator itu otomatis kalau kita punya, ya bobotnya sudah 30. Kemudian kita juga ada indikator atau screener yang dekat atau yang bagus secara butterflow. Jadi bisa saling cross check. Jadi kalau dua itu sudah oke kan sudah bobotnya 60%. Artinya tingkat keyakinan kita sudah oke. Ditambah lagi kalau panel trendnya warna hijau, dan tentu itu juga semakin baik lagi. Nah, Sido ini salah satu yang kalau misalkan kalau teman-teman tanya, kiri yang biasa saya pakai ya seperti ini. Ini yang salah satu kiri yang paling bagus, walaupun tidak menjamin bahwa besok Sido masih bisa naik lagi atau bisa terbang terus, tidak. Tapi setidaknya ini kalau kondisi chart seperti ini yang membuat saya yakin gitu. Pertama, karena dia berada di atas SPK. 1 tick atau 2 tick di atas SPK itu bagus menurut saya. Yang kedua adalah panel trendnya sudah berubah dari kuning ke hijau, merah kuning ke hijau, ini juga sudah oke. Kemudian yang ketiga, butterflow-nya kuning, kemudian mendatar, ada muncul putih. Nah, itu sudah mulai oke juga. Jadi 3 indikator ini kalau muncul biasanya saya ambil posisi untuk entry buy. Tapi kalau misalkan masih belum ada satu yang masih belum oke, biasanya saya coba cari lagi yang lain yang lebih bagus. Contoh hari ini ada juga yang bagus, itu yang saya masuk hari CTRA mungkin kalau tidak salah. Ciputra ya, CTRA. Itu juga bagus secara 3 indikator tersebut. Jadi dengan indikator atau dengan sistem ini itu mempermudah saya gitu, daripada saya harus cek satu-satu dari 700-an saham. Ini tinggal simple, dia keluar cuma 10 saham, ya sudah kita tinggal cek dari 10 saham mana yang oke, sudah di entry. Tinggal dipakai swing, dikawal trailing stop untuk swing. Jadi sekali lagi Sido secara indikator, secara semuanya sudah oke, tinggal dia harus bisa mempertahankan 935. Gagal bertahan di 935, prepare SL di bawah 925, 920, kita langsung prepare untuk SL. Tapi kalau beneran bisa kuat di 935, maka ada potensi dia ke 970, 980, bahkan bisa sampai ke 1070. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-493 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentu bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.